saudara-saudara kita yang berkendaraan di jalan sangat hati-hati karena terlalu banyak orang-orang yang tidak sadar diri saat berkendaraan padahal dia tidak bisa. Asal punya SIM saja. Itu berkendaraan. Sama dengan kita yang akan nyetir negeri ini sebagai kepala daerah. Kalau seandainya hanya sekedar punya masa, hanya sekedar punya visi, hanya sekedar punya partai, jangan naiklah kalau memang kita tidak berkemampuan. Mampu apa? Satu aja, mampu jadi teladan itu. Terus kalau seandainya partai-partai itu semua mengajukan kita, bukan berarti kita yang terbaik mungkin. Karena kita tahu ya seperti apa cara atau mekanisme partai memilih calon kepala daerahnya. Mungkin itu kita bukan yang terbaik di partai itu. Tapi ya seperti itulah mungkin. Ada bahasa ini udah nasib saya, janganlah. Jangan sampai menggunakan bahasa yang seperti itu. Tapi hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab dirimu, lakukan introspeksi sebelum dikritik orang. Terus bagaimana dengan demonstrasi? Nggak ada dalam Islam demonstrasi karena dalam Islam adanya musyawarah. Nggak ada demonstrasi, nggak boleh itu, demo itu nggak boleh. Tapi kalau pintu musyawarahnya tidak datang, tidak dibuka pintu musyawarah itu, demo itu salah satu caranya. Jadi dihisabnya para pemimpin oleh rakyat itu salah satu cara. Ya, ketika satu pintu tidak gini, kalau pintu air yang satu tidak dibuka maka wajar kalau banjir kemana-mana kan itu. Buka atuh pintu airnya, buka atuh ruangan musyawarahnya. Kalau para wakil rakyat betul-betul mewakili rakyat, dengar rakyat. Kalau terus wakil rakyatnya nggak mau dengar ya wajar mungkin ya. Kalau seandainya akhirnya rakyat turun ke jalan, nah supaya rakyat turun ke jalannya betul-betul memberi manfaat, kitanya lah yang sekarang ini di seluruh Indonesia yang menjadi calon kepala daerah. Ngaca. Saya tidak bisa, saya tidak tahu. Saya baru bisa jadi bapak saja untuk anak-anak saya, itu pun saya nggak ngerti apakah anak saya suka dengan cara kepemimpinan saya memimpin mereka, nggak tahu karena mereka nggak pernah protes. Tapi yang jelas untuk memimpin negeri ini satu saja, kalau kira-kira tidak pantas untuk jadi contoh, mundurlah, mundur dari pencalonan. Udah meskipun 200 partai sudah mendukung, mundur aja, nggak pantas gitu kan? Sahawe. Kalau kita tunjuk aja, kalau misalnya saya didukung oleh 200 partai, itu saya merasa tidak pantas. Akhirnya saya suruh Ustadz Epul maju. Jangan saya, karena Ustadz lebih pantas. Mungkin begitu lebih demokratis ya. Bukan rebutan. Kalau sudah rebutan jabatan, apalagi dijalankan dengan cara curang, penghitungan yang asal-asalan. Survei masyarakat pemilih pun sekarang belum fix sepertinya. Iya kan? Sudah pasti belum bahwa masyarakat pemilih itu sekian. Sepertinya tidak pernah ada survei seperti saya waktu usia SMA dulu ya Abah ya. Waktu SMA kita ada survei sensus penduduk. Sekarang kapan sensusnya? Yang lahir banyak. Ada yang punya kartu keluarga, ada yang galendo teu di kalapaan, ya. Gundal gendol teu bapaan. Itu. Banyak yang itu masuk sensus enggak itu? Yang belum punya nik dan seterusnya, Masya Allah. Nah ini, jadi ajakannya sederhana sekali. Kepada semua calon kepala daerah titip. Ini pasti tidak didengar dan tidak akan sampai. Kalaupun sampai calon kepala daerah nggak mungkin dengar kita kan. Karena apa, sibuk mereka, kumahadinya lah. Ya paling tidak, ini harapan. Kalaupun tidak didengar oleh calon kepala daerah, tidak didengar oleh ketua-ketua partai, paling tidak didengar oleh Allah. Ya. Kebayang dicekek waloi, nauzubillah. Nah itu pertama itu, tolong. Kemudian kepada semua partai, jangan kehilangan visi. Ya. Ketika kita sudah punya visi, saya sudah punya pendirian sebagai ketua partai Surabi. Oh, Pak Surabi teh susunan rakyat bingung. Itu partai Surabi. Nah, saya sebagai ketua partai Surabi sudah punya pendirian. Diancam mati pun saya rela.
Ini pendirian partai saya. Saya diancam bunuh oleh yang lain yang lebih kuat untuk meminta suara saya. Oh maaf, saya punya pendirian. Saya tidak bisa gabung. Harus tegas gitu. Apalagi nggak usah, Pak Dudi nggak usah. Nggak kan, saya nggak akan ngebunuh. Udah pegang aja nih uang 2 triliun. Asal dukung kami. Mending lapar. Saya tetap jaga visi saya. Menjaga rasa kepercayaan dari rakyat pemilih saya. Saya pilih lapar. Oh kalau enggak saya bubarkan ini melalui banyak sekali celah-celah yang kita bisa manfaatkan untuk membubarkan partai. Silahkan, akan saya umumkan bahwa saya diancam oleh Anda dan ancamannya bubar. Supaya masyarakat pemilih tahu. Pendukung saya tahu. Pendukung partai Surabi tahu. Nah itu. Kenapa partai saya dibubarkan, partai kita dibubarkan? Karena ada ancaman. Karena ada ini. Kan jelas kan? Sudah. Kalau masih takut-takut ya Allah jangan bikin partai. Ya setuju tuh. Jangan bikin partai. Terus kalau takut-takut diancam jangan bikin partai sudah. Nah ini ajakan saja. Jadi titip ya kepada semua calon kepala daerah. Dimanapun di provinsi, kota, kabupaten manapun titip. Kalau kira-kira Anda tidak pantas, mundur. Berikan kepada warga Anda di daerah Anda yang menurut Anda paling pantas meskipun dia bukan orang partai. Usulkan oleh Anda ke partai untuk dipilih. Untuk dijadikan calon. Saya pikir itu lebih demokratis. Ya. Kenapa demo dilarang? Karena demokrasi sendiri dalam kondisi sekarang tidak baik, tidak sehat. Ya kan. Terus demo kenapa dilarang? Gimana kalau demonya misalnya setengah penduduk atau 3/4 penduduk Jawa Barat pemabok semuanya, terus demo minta izin mabok dilegalkan, kira-kira apa yang akan terjadi kalau memang demo dibolehkan? Seperti itu. Karena itu bukan demonya dibolehkan, tetapi lebih kepada karena keran musyawarahnya ditutup. Wajarlah kalau akhirnya keran pintu airnya itu ditutup, airnya kemana-mana airnya, iya kan? Jadi jangan salahkan pendemo. Kepada para teman-teman, para mubalik, jangan salahkan mereka yang demonstrasi, ya. Karena mereka yang demonstrasi itu mengeluarkan perasaan yang tidak pernah diaspirasi, tidak pernah didengar aspirasinya oleh sahabat-sahabat kita di gedung dewan. Ditutup pintu musyawarahnya, akhirnya ya mengalir kemana-mana. Jangan salahkan anak-anak kita, adik-adik kita di jalan, atau mungkin masyarakat lainnya di jalan. Kita bukan membela 1 orang, 2 orang, tidak. Membela si ini supaya masuk, tidak. Tapi membela aturan untuk tetap tegak, ya titip. Gini, kalau Ustadz Epul sudah dipaksakan menjadi calon kepala daerah, padahal Ustadz Epul tidak punya kapasitas, tidak punya prestasi, hanya jago dagang, jago ngomong aja. Kira-kira Ustadz Epul berani gak sih untuk terus jalan? Sebagai seorang yang beriman, dia tidak akan jalan. Sebab apabila idza qudiyal amru ila ghairi ahlihi, apabila diberikan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, fantadhiris sa'ah, tunggu saat kehancurannya. Itu kan bahaya itu, kata Rasulullah. Sayati 'ala nasi sanawatun khadda'atun. Saat akan datang satu zaman yang penuh dengan penipuan. Yusaddiqu fihal kadhib, dibenarkan para pendusta, tukang bohong dibenarkan. Wa yukadzibu fihas shadiq, dan dianggap dusta orang-orang benar. Dikriminalisasi, dianggap bohong, dianggap nggak ada, dianggap nggak benar gitu kan. Wa yu'tamanu fiha ar-raibidah, dan diamanatkan satu perkara kepada orang yang bukan ahlinya, kepada ar-raibidah. Kabayang tuh, Kang Elan tidak bisa nyetir jet, baru bisa nyetir kapal apa yang kolecer di Kesna mah ageng teh nu kanggo di kebon. Ya itu. Bukan drone nu paragi nyebor. Nah, baru punya kapal kolecer seperti itu. Saya kasih amanat pegang kapal jet, kapal tempur. Dengan perasaan bisa, dia bilang saya bisa. Kira-kira picilakain mah. Ya, yang celakanya dia sendiri atau berikut masyarakat desa kalau jatuhnya ke situ. Iya, menyelakakan orang banyak. Janganlah.
Kang Andi belum siap untuk berumah tangga, langsung melakukan perjalanan rumah tangga. Kira-kira banyak yang rusak gak? Banyak yang rusak. Tapi kan rumah tangga harus disegerakan. Segerakan nikahkan anakmu yang sudah akil balik, betul? Artinya apa? Dewasakan anakmu, jangan kau biarkan anakmu tetap kekanak-kanakan. Itu maksudnya. Ulah mau bubudakeun keneh, kawinkeun, bener teh. Malah ada bahasa orang tua yang begini. Duh, ini anak kok nakal terus ya. Sigana mun dikawinkeun mah. Aya nya nu kitu nya. Ada. Itu orang tua ngaco sedunia. Dia korbankan anak orang lain untuk menerima anaknya menjadi pasangannya padahal anaknya can ecreug. Hei, orang lain, ibu bapak saja nggak bisa mendidik mereka. Kenapa harus ibu bapak titipkan kepada pasangan yang lain? Kan itu ya. Itu terlalu, itu tidak berperi kemanusiaan menurut saya. Sehatkan dulu, jag-jagkeun heula, solehkan dulu, baru nikahkan. Kalau bisa segera, artinya jangan menunda kesolehan anak. Sama pemimpin juga begitu. Terus Kang Andi pengen jadi gubernur, sok atuh sing pantas, kan itu. Dari sekarang jadilah seorang yang memang pantas untuk diteladani. Sederhana kok. Kita tidak meminta gubernur macam-macam ya. Untuk Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur enggak minta macam-macam. Gubernur yang enak ketika kita membicarakannya. Gubernur yang membuat kita sehat ketika kita membicarakannya. Kang Reza menjadi pasangan yang hebat bersama istri tercinta. Semua orang membicarakan kehebatannya. Dapat pahala enggak orang? Dapat, karena membicarakan kebaikannya. Kang Reza pun dapat jariahnya dari kebaikan itu dan pembicaraan orang banyak tentang kebaikan itu. Dakwah itu namanya. Nah sekarang Kang Reza tidak memiliki perjalanan yang baik dalam rumah tangganya. Banyak gak orang berbicara keburukannya? Banyak, belum lagi anak buah ya. Wah kacau si bos kacau. Maunya kemarin ngelog-log obeng misalnya. Tepugu-pugu. Kacau. Udah, kira-kira semua orang membicarakan keburukannya ikut dosa gak? Dosa. Ikut dosa. Ketika ikut dosa kita kebagian gak dari dosa orang ngomongin kita? Ikut. Gak ada sih dosa jariah, gak ada. Dosa masing-masing. Tapi dari situ penyebab itu bisa mendapatkan dosa kepada orang, dari orang yang disebabkan dia dosanya gitu. Udahlah. Kepada para calon pemimpin sabar ya. Kalau kira-kira pantas mundur. Dan nanti juga akan dapat kebahagiaan. Kalau kira-kira sudah mundur terus meninggal, insya Allah dapat 15 bidadari, kabayang tuh. Sebenarnya 16 sih. Japrem hiji atuh jangan orang hiji atuh. Itu. Jadi Masya Allah. Iyalah, nyuapan ustad ge japrem atuh. Japrem surgawi. Itu. Jadi titip ya kepada semua. Nih di sini senyum semua sahabat. Kepada Bapak A sampai Z, yang namanya dari huruf A sampai Z, calon kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota, titip. Juga kepala desa, kira-kira nggak pantas, jangan maksa. Terus tahu pantas itu tidaknya sederhana sih. Anak kita meneladani kita nggak? Iya kan, satu itu. Pasangan kita meneladani kita, nurut nggak? Atau ikut nggak kepada pola hidup kita? Kalau masih ada protes-protes belum pantas. Kan itu ya. Terus tetangga kita ada nggak yang menghormati kita atau lebihnya meneladani kita? Kalau ada itu insya Allah silakan maju. Kalau enggak janganlah. Apalagi kalau tetangga yang dekat yang ngomong. Ulah si Kang Elan mah lieur. Orangnya di dia, halo. Saya jadi tetangga yang lieur. Jangan jadiin gubernur. Lieur saya mengan ngomong hungkul. Dan di sini juga tepugu-pugu tuh di RW kita si Kang Elan, tepugu-pugu bikin jembatan tanpa musyawarah RW. Iya kan? Terus tepugu-pugu bikin taman RW tanpa musyawarah RW. Bade jeung digunakeunna tanah desa. Tepugu-pugu. Teu beres padahal manehna lain sasa. Aya nu kitu, ada banyak. Janganlah. Hasilnya tidak akan berkah. Ya. Ya, ulah ya pokoknya mah. Terus di situ teh dijadikan tempat futsal umum. Masyarakat yang senang futsal gembira, tapi tetangga yang tidak suka futsal mungkin kagandengan kan itu. Taman hiburan di RW sebelah. Kang Elan teh sok nyieun teu para ruguh kitu tah. Tanpa musyawarah jeung sivitas akademikana jeung lembaga musyawarah desa ya. Enggak pernah seperti itu, enggak beres itu. Nah itu. Jadi harus memilih pimpinan yang
partai ya, memilih pimpinan yang berketeladanan. Tapi kalau saya sih lebih suka sekali memeriksa diri dulu lah ya sebelum kita maju. Pantas nggak sih kita menjadi kepala daerah itu? Ya nggak usah ribut-ribut. Insya Allah rakyat juga nggak akan demo dan tidak akan terjadi perusakan-perusakan kalau semua kita taat aturan. Kata Mahkamah Konstitusi gitu, ya udah itu mahkamah tertinggi gitu loh. Diutak-atik keneh. Atuh ganti ulah Mahkamah Konstitusi ngarana. Nah, nu pantes. Ya pokoknya ulah well. Ini sudah mahkamah tertinggi lah itu untuk urusan konstitusi kan gitu. Yes. Terus cenah ini keputusan Mahkamah Agung harus diganti oleh DPR. DPR narek ngesan. Atau udah diganti? Belum ya, belum semua ya, DPR RI belum ya. Belum diganti. Mau udahan wahai anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat mana? DPRM dah ini namanya. Ting nu mana rakyat nu mana itu. Tinggalkan sejarah terbaik untuk negeri ini. Jangan sampai kami teman-teman semua berdoa dengan doa. Ya Allah, jadikan ahli neraka mereka yang menyimpan sejarah buruk untuk negeri ini. Jangan sampai kalimat doa itu muncul di benak kami. Mungkin nggak? Mungkin lah. Negara ini sudah susah-susah dibuat oleh para pejuang. Dirumuskan banyak hal. Dihancurkan oleh Anda yang mengaku Dewan Perwakilan Rakyat. Buren lainnya. Dewan Perwakilan Rekan itu namanya. Iya kan? Terus dirusak. Aduh. Saya yakin akan banyak rakyat Indonesia yang berkata, singkan neraka ayeuna keneh. Mungkin rada keras ya. Supaya tidak begitu, sing apik ya. Meninggal, kematian itu hak Anda, hak saya, kita akan meninggal sama-sama. Mungkin bahagia sekali rakyat Indonesia. Bahagia sekali rakyat Indonesia. Dari bibir surga melihat ke bawah ke neraka. Banyak anggota DPR di sana. Kita keprok merenya. Sigana gitu. Lain ngadoakeun pinarakaeun, tapi dah memang pinarakaeun ari ngajurumuskeun rakyat mah. Kan itu. Bukan saya kenapa saya mengingatkan supaya bapak-bapak anggota dewan, wakil rakyat bukan wakil rekan, betul-betul menyelamatkan diri dengan mengambil langkah-langkah benar supaya tidak mendapatkan siksa di sisi Allah. Itu meureun itu rada hareeng kenapa? Da demo enggak bisa ya udah podcast we lah. Kan gitu. Podcast mah boleh meureun ya. Moal dihukum meureun. Oh nya tenang ya. Aya tukang kayunya aman. Mal dihukum di sini ada tukang kayunya kebetulan tukang sihir. Jadi siapapun yang menangkap nanti disihir. Wah saya disihir jadi keong pan bahaya laun. Itu. Ya itu saja, mudah-mudahan bermanfaat ya. Mudah-mudahan Allah ridho kepada kita semua. Mudah-mudahan Indonesia memiliki pemimpin-pemimpin yang sadar untuk mundur dari pencalonan karena tidak bisa menjadi dan tidak pantas menjadi teladan. Itu. Ya sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.